Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan alam, yaitu klasifikasi hewan. Berdasarkan keberadaan ruas tulang belakang, kelompok animalia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang atau Apetebrata, terdiri atas hewan bersel satu, hewan berongga, hewan berpori, cacing, hewan lunak, hewan berbuku-buku, dan hewan berkulit duri. Nah, ini adalah contoh dari hewan Apetebrata. Ada kupu-kupu, cacing, belalang, siput, kemudian laba-laba, ubur-ubur. Selanjutnya adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau disebut dengan Petebrata, yaitu ikan, amfibi, kemudian reptil, burung, dan hewan menyusui. Nah, ini contohnya ada burung, ada harimau, katak, buaya, gajah. Selanjutnya kita akan mengenal hewan Apetebrata, yaitu yang pertama adalah hewan bersel satu atau protozoa. Hewan ini memiliki tubuh hanya satu sel, sehingga disebut bersel satu. Kemudian bersifat parasit karena tidak bisa memproduksi makanan sendiri, sehingga hidupnya menumpang pada makhluk lain. Hewan ini bergerak menggunakan kaki semu atau bulu cambuk atau bulu getar. Berkembang biak dengan membelah diri, tak kawin, dan konyugasi kawin. Selanjutnya adalah hewan berongga atau Coelenterata. Hewan ini hidupnya di air. Tubuhnya berongga, memiliki tentakel untuk menangkap makanan dan sebagai alat peraba. Bentuk tubuhnya yaitu polip menempel atau medusa melayang-layang di air. Selanjutnya hewan berpori atau porifera. Hewan ini hidup di air, permukaan tubuh seluruhnya berpori-pori, memiliki rangka dari zat tanduk. Selanjutnya, kelompok hewan Apetebrata yaitu cacing atau permes. Bentuk tubuh cacing dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah cacing pipih. Cacing ini hanya memiliki satu lubang, yaitu mulut, untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan sisa makanan, serta tidak mempunyai ringga dan anus. Contohnya adalah cacing hati dan cacing pita. Ini adalah contoh cacing pita, gambar cacing pita. Yang kedua adalah cacing gilik. Tubuh cacing ini bulat panjang, tidak bersegmen, memiliki mulut dan anus, berkembang biak secara kawin. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Nah, ini gambar cacing tambang. Yang ketiga adalah cacing gelang. Tubuh cacing ini beruas-ruas, tersusun seperti cincin, memiliki mulut dan anus. Terdapat rongga badan antara kulit badan dan dinding. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Hewan Apetebrata selanjutnya adalah hewan lunak atau molusca. Tubuh hewan ini lunak, banyak mengandung lendir, terbungkus oleh mantel. Cangkang tersusun dari zat kapur. Nah, hewan ini dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah siput. Siput ketika di darat bernapas dengan paru-paru.
dan ketika di air bernapas dengan insang. Siput bergerak menggunakan otot perut sambil mengeluarkan lendir dari dalam tubuh untuk mempermudah gerakan. Siput termasuk hewan hermafrodit, artinya siput memiliki dua alat kelamin dalam satu tubuh, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, tetapi tidak melakukan pembuahan sendiri. Yang kedua adalah kerang. Nah, tubuh kerang dilapisi oleh dua cangkang yang dihubungkan dengan ensel sehingga dapat membuka dan menutup. Cangkang terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Bila ada benda asing masuk ke dalam mantel, maka kerang akan melapisi benda asing tersebut dan terbentuklah mutiara. Selanjutnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi hidup di laut, melindungi diri dari serangan musuh dengan menggunakan tinta. Pada mulutnya terdapat 8 tentakel pendek untuk memegang mangsa dan 2 tentakel panjang untuk perkawinan. Hewan Apetebrata selanjutnya yaitu kelompok hewan berbuku-buku. Tubuh hewan ini terdiri atas kepala, dada, dan perut. Memiliki indera yang peka terhadap sentuhan panas dan bau-bauan. Matanya merupakan mata menjemuk, yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi 6, disebut mata paset. Hewan ini dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama serangga. Tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Susunan saraf tangga tali, yaitu terdiri atas simpul-simpul saraf yang saling berhubungan. Pernapasan dengan sistem trakea, yaitu pembuluh udara yang bermuara pada stigma. Serangga ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu dari telur, larva, kepompong, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ini dari telur, nifa, dan dewasa. Selanjutnya adalah laba-laba. Tubuh laba-laba terdiri dari kepala, dada yang menyatu, dan perut berbuku-buku, yaitu berlapis-lapis. Pada kepala terdapat 4 pasang kaki, memiliki sepasang mata besar dan beberapa mata kecil. Pernapasan menggunakan paru-paru. Contohnya laba-laba rumah, kalajengking, kutu, dan caplak. Selanjutnya adalah udang-udangan. Tubuh udang terdiri dari kepala, dada yang menyatu, dan perut. Pada kepala terdapat 2 pasang antena panjang dan pendek, memiliki 5 pasang kaki. Contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Yang keempat adalah lipan. Tubuh lipan terdiri dari kepala dan perut yang beruas-ruas. Setiap ruasnya terdapat 1 pasang kaki, bernapas dengan trakea. Contohnya kelabang dan kaki 1000. Kelompok hewan Apetebrata selanjutnya adalah hewan berkulit duri. Nah, tubuh hewan ini diselimuti dengan kulit duri. Terdapat lempeng dari zat kapur. Bergerak menggunakan kaki ambulakral.
yang merupakan tabung dengan alat pengisap yang digunakan untuk melekat di dasar air. Alat pencernaan yaitu mulut, usus, dan anus. Alat pernapasan menggunakan insang yang tersebar di seluruh permukaan tubuh. Mempunyai daya regenerasi, yaitu kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang terputus. Berkembang biak secara kawin. Sistem saraf menyebar ke seluruh tubuh. Nah, contoh hewan berkulit duri adalah bintang laut, kemudian tripang, dan landak laut. Selanjutnya kita akan mengenal hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ada beberapa organ tubuh seperti sirip itu berfungsi untuk menentukan arah gerak. Kemudian organ gerak sisi untuk mengetahui tekanan air. Ikan termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotrem, yaitu suhu disesuaikan dengan lingkungan. Berkembangbiakan dengan cara bertelur yang dibuahi di luar tubuh atau disebut dengan pembuahan eksternal. Nah, contoh ikan misalnya ikan lele, kemudian ikan tongkol, dan ikan gurame. Hewan vertebrata yang kedua adalah amfibi. Hewan ini dinamai amfibi karena hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Sehingga alat pernapasan amfibi ada dua, yaitu dengan insang jika di air dan dengan paru-paru jika di darat. Seperti pada ikan, hewan amfibi juga termasuk hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Contoh dari amfibi adalah katak hijau, katak pohon, dan salamander. Nah, yang ketiga adalah reptil. Hewan ini berkulit keras, kering, dan bersisik. Pada ular, sisiknya mengelupas saat ganti kulit. Reptil juga berdarah dingin. Berkembang biak dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina atau pembuahan internal. Contoh reptil adalah kadal, kemudian ular, dan buaya. Hewan vertebrata selanjutnya adalah burung atau apes. Hewan burung memiliki bulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Tulangnya berongga sehingga ringan. Burung termasuk hewan berdarah panas atau homoiotem, yaitu suhu tubuh tetap. Berkembang biakan dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina atau internal. Nah, di sini ada contohnya yaitu burung enggang, burung pipit, burung merpati. Kelompok hewan vertebrata selanjutnya adalah hewan menyusui atau mamalia. Hewan menyusui mempunyai kelenjar susu. Berkembang biakan dengan melahirkan anak, bernapas dengan paru-paru. Hewan menyusui berdarah panas, yaitu suhu tubuh tetap. Hewan ini ada yang hidup di darat, misalnya orangutan, tupai, dan ada juga yang hidup di air, misalnya lumba-lumba dan paus.
Nah, demikianlah materi klasifikasi hewan. Selanjutnya, silahkan kerjakan penugasan 7. Selanjutnya, penugasan 8. Nah, ini silahkan dibaca soalnya. Dikerjakan soalnya. Ini ada soal pilihan ganda, ada 10 soal. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Selamat mengerjakan. Tetap di rumah. Gunakan masker jika keluar rumah. Selalu cuci tangan, jauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.